Tetapi engkau dan saya akan memperoleh berkat yang besar yang Tuhan sediakan buat kita semuanya. Mari Tuhan kau berbicara, engkau akan berkata-kata, ya Tuhan, kami sambut firman-Mu, kami terima firman-Mu dengan hati yang terbuka. Bila mana ada kesalahan, bila mana ada dosa, bila ada hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, mohon kami dilayakkan, mohon kami dikuduskan, dan Roh Allah akan membebaskan kami, dan Roh Allah akan memurnikan kami, membuat kami makin mengenal Allah yang kami sembah, Allah yang kami tahu sebagai Gembala Agung kami semuanya. Berbicara Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa, haleluya, amin, amin, puji nama Tuhan. Shalom semua teman-teman yang di rumah maupun yang di gereja. Pagi ini kiranya semuanya diberkati Tuhan, ya, haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, dalam seminggu saya biasanya olahraga, jogging atau lari paling tidak seminggu 2 kali, atau tambah bersepeda tiap hari Sabtu, biasa begitu. Kalau pas hujan paling treadmill di rumah. Tapi saya pikir itu suatu hal yang perlu, karena supaya kita sehat, ya. Jangan sampai kita yang sudah kebanyakan makan berbagai macam ini lalu bertumpuk lemaknya, lalu kita nggak sehat. Tetapi yang paling menderita buat saya ketika saya berlari atau saya jogging, karena saya biasa pasti ke sawah, ke kebun, di jalan gitu ya, nggak pernah di ruangan. Jadi ketika masuk kebun, masuk jalan-jalan, itu yang paling menderita tuh bukan jarak tempuhnya, karena setiap minggu rata-rata saya lari atau jalan sekitar 14 kilo pulang pergi. Jadi yang paling menderita itu bukan jarak tempuhnya, tetapi ketika ada batu kecil atau pasir yang masuk ke dalam sepatu saya. Cuma beberapa butir, tapi itu sangat mengganggu dan sangat menyakitkan. Dan itu membuat saya mau tidak mau harus berhenti, buka sepatu, bersihin, lalu pakai lagi. Apakah setelah itu selesai, nggak ada lagi? Dalam berjalannya waktu, seringkali itu batu bisa masuk lagi dalam sepatu. Dan itu membuat penderitaan yang sangat-sangat nggak enak. Kecil, tapi sangat mengganggu perjalanan. Teman-teman semuanya, seringkali dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, dalam perjalanan hidup kita, kita gagal, kita jatuh, bukan karena kita nabrak batu besar, tapi justru karena batu-batu kecil yang ada dalam hidup kita, yang seolah kok ini kecil tapi kok mengganggu ya, ini kok cuma sedikit tapi kok kayaknya bikin saya nggak nyaman ya. Ini yang seringkali terjadi dalam hidup kita semuanya. Nah, saya ingin ajak kita bersama-sama, mari kita buka Alkitab kita masing-masing di dalam 2 Korintus 10. 2 Korintus 10. Teman-teman mohon perhatikan di ayat yang ke-3 dan ke-4. 2 Korintus 10 ayat 3 dan ke-4. Dikatakan demikian. Memang kami masih hidup di dunia. Perhatikan ya. Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah apa? Senjata duniawi. Melainkan apa? Senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Efeknya apa? Yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Terima kasih. Benteng-benteng ini di Alkitab Perjanjian Baru hanya dibahas 1 kali. Ini sebuah metafora. Ini sebuah keadaan bahwa inilah benteng-benteng peperangan yang kita hadapi bersama-sama. Yang seringkali, aduh bentengnya kok terlalu kuat ya, bentengnya kok terlalu tebel ya, kok saya nggak mampu meruntuhkan benteng-benteng ini ya. Kenapa ya? Teman-teman yang kasih, kita mesti ingat bahwa peperangan ini bukan peperangan jasmani ya. Kalau kita berantem muka dengan muka, kita bisa tonjok-tonjokan kelihatan, yang kita tonjok kelihatan itu kan. Tapi kalau kita melawan benteng-benteng dalam tanda petik ini yang nggak kelihatan, itu peperangan roh. Teman-teman, kita nggak bisa hadapi dengan hal yang fisik yang kita bisa lakukan. Tetapi ini peperangan rohani. Dan kau dan saya, tahu atau tidak tahu, sadar atau tidak sadar, engkau sedang menghadapi peperangan rohani ini.
Dan ini yang terjadi. Tetapi syukur kepada Tuhan, ketika engkau dan saya menyadari peperangan ini, bahwa engkau punya senjata, bukan senjata duniawi, bukan pentungan, bukan golok, bukan pedang, tetapi senjata yang diperlengkapi, yang diperlengkapi dengan apa? Dengan kuasa Allah. Senjatamu itu diperlengkapi dengan kuasa Allah. Katakan amin. Senjatamu diperlengkapi dengan kuasa Allah. Lalu kalau kita sudah punya kuasa Allah, apa yang terjadi? Kita akan sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Wow, ini sesuatu yang dahsyat. Peperangan yang kita pikir, wah saya nggak mungkin menang deh, saya nggak mungkin bisa mengalahkan peperangan ini. Tetapi ingat, engkau dan saya milik Tuhan. Engkau dipersenjatai. Ini yang perlu kita ingat. Nah, jangan sampai kita lupa. Kita pikir, kok saya berjuang sendiri ya? Kok saya nggak bisa melakukannya ya? Di dalam 2 Korintus 10 ayat yang kelima, setelah itu dikatakan, kami mematahkan setiap siasat orang, dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Pikiran itu merujuk kepada filsafat dunia, merujuk kepada pembenaran dunia, merujuk kepada sistem dunia ini. Itu terjadi dalam pikiran kita. Kita pikir, udah lumrah semua terjadi seperti itulah. Lalu apa itu keangkuhan manusia? Itu merujuk kepada kesombongan, ego yang paling besar, percaya diri yang berlebihan, membuat kita nggak mengandalkan Tuhan. Ini yang perlu kita tawan, ini yang perlu kita runtuhkan bersama-sama. Hati-hati dengan keadaan ini, karena iblis sedang bersiasat. Apa itu bersiasat? Itu perang diam-diam. Kalau perang frontal, kita tahu ya, kita kelihatan ya. Tapi kalau siasat, itu sebuah metode, sebuah cara untuk melumpuhkan lawan secara nggak kelihatan. Samar, tapi punya efek dan daya rusak yang luar biasa. Saya pernah saksikan, saya di rumah bikin kolam ikan. Dulu tanah kosong, dan selalu dijadikan toilet sama kucing. Si mami sebel banget tuh, taruhin botol-botol. Tapi kan nggak asik ya, tiap buka pintu lihat rumah, ya ada botol-botol kosong. Orang selalu tanya, buat apa? Biar kucing nggak berak di situ. Lalu kesel-kesel, saya bongkar itu, saya panggil tukang bikin kolam. Kecil kolamnya, dalamnya paling cuma sekitar 40 cm, nggak dalam-dalam amat. Karena saya memang sengaja pengen pelihara ikan yang kecil-kecil. Nggak mau pelihara gede-gede, kecil-kecil yang penting cantik aja gitu kan. Lalu saya bikin, lalu saya beli batu-batu pasir Malang gitu ya, lalu batu pancawarna, saya cemplungin, lalu saya beli filternya, saya kasih tanaman-tanamannya, seger, kelihatan kalau lihat seger gitu ya. Bayar tanamannya, lalu saya beli ikan kecil-kecil, ada ikan koki, ada ikan gapi, ada ikan black molly, ada ikan komet segala macam. Jadi seru, ada sepat juga, kurang lebih 50 ekor ikan ada di situ. Jadi sayang sama ikannya, tiap pagi kasih makan, siang sore kasih makan. Kalau nggak saya Jaden kasih makan. Terus kalau ada kucing liar, wah jangan harap kucing bisa memangsa. Langsung sapu bisa terayun, atau air bisa menyiram kucing-kucing itu. Jadi mereka nggak berani dekat. Saya jaga betul itu. Dan sampai hari ini rapi gitu kan. Seru lihatnya, senang lihatnya. Tapi suatu kali kami sekeluarga pergi ke Cihideng. Ada sebuah resort kecil baru dibuka, Lenira Resort. Kami pergi ke sana, ada glampingnya di sana, ada resort juga di pinggir sawah. Kami makan di situ, lalu kami jalan-jalan di tengah sawah, ada decknya ya, kita bisa jalan ke tengah sawah. Waktu jalan sama-sama Jaden, saya tertarik dengan sebuah kehidupan yang baru di tengah-tengah sawah. Ada banyak keong emas. Ih, seru ya, keong emasnya bagus banget. Lalu saya sama Jaden bilang, Dek, kita bawa keong emas yuk, pulang ke rumah kita taruh di kolam. Pasti seru nih, kita pasti ada kehidupan baru di sana. Terserah apa-apa ini. Ayo kita bawa. Lalu saya ambil gelas bekas, saya masukin keong beberapa, cuma 5 atau 6 ekor. Saya masukin keong-keong itu ke rumah, saya bawa ke botol, saya masukin tanaman biar nggak mati di mobil. Satu lagi lalu saya pulang. Di rumah saya cuci itu keong, saya bersihin dari lumut-lumutnya, saya cemplungin dengan niat supaya kehidupan baru tampak. Tapi apa terjadi teman-teman semuanya? Ketika saya masukin keong itu dengan harapan semakin meriah kolam saya, semakin bagus kolam saya,
Cuma dalam waktu 1 malam, tanamannya habis. Tanamannya di dalam kolam itu habis. Cuma 1 malam, dengan 6 ekor atau 7 ekor keong emas yang saya bawa. Rasanya jengkelnya luar biasa. Sesuatu yang saya pikir baik, sesuatu yang saya pikir indah, sesuatu yang saya pikir memberikan semarak dalam kolam tersebut, malah merusak. Itu tanamannya habis semuanya. Cilaka 12. Lalu nggak lama kemudian saya ambil semua itu, yang saya buang jauh-jauh itu. Keong-keong itu yang saya pikir memberikan keindahan, tapi malah merusak kolam saya. Dan sampai sekarang masih belum pulih. Itu masih tumbuhnya masih belum benar. Teman-teman semuanya, seringkali kita kan gitu. Kita memasukkan sesuatu dalam hidup kita yang kita pikir baik, yang kita pikir menyenangkan, yang kita pikir menggembirakan, menyemarakan hidup kita, tanpa kita sadar itu merusak kita dari dalam. Dari luar dijagain, gak ada kucing masuk, kita kasih air terus, kita tambahin, kita kasih makan, semuanya aman, baik. Tapi gak taunya dari dalam kolam, dari bawah air, itu ada kehidupan baru yang jelek sesungguhnya, yang saya nggak tahu. Ternyata itu merusak dari dalam, merusak tatanan, merusak yang sudah kita susun, merusak yang sudah kita rapikan, berantakan. Gak lama kemudian lumut mulai banyak dalam kolam itu. Waduh, cilaka. Nggak mungkin dong saya gosokin satu-satu lumutnya. Cilaka 12 juga, banyak tambahan kerjaan. Hari ini saya bikin apa? Saya beli ikan sapu-sapu. 3 ekor ikan sapu-sapu. 1 besar, 1 kecil-kecil. Dalam waktu 2 malam, itu lumut bersih. Wah, ini sesuatu yang dahsyat ya. Ketika kita memberikan sesuatu yang baik dalam hidup kita, mengizinkan kita berharap ada sesuatu yang bisa membersihkan diri kita, kita mengizinkan Tuhan masuk. Saya nggak menganalogikan Tuhan kayak ikan sapu-sapu ya, enggak ya. Kalau kita mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita, membersihkan kita, itu bersih. Kolam saya penuh dengan lumut, cuma 2 hari, 3 ekor ikan sapu-sapu, Trinitas, maaf, bersih itu kolam dari segala macam lumut-lumut yang ada. Teman-teman semuanya, saya mau kasih tahu ya, seringkali kita memasukkan keong emas dalam diri kita. Itu apa? Itu siasat iblis. Saya mau kasih tahu ada beberapa siasat yang kita nggak sadar. Ternyata itu mencelakakan kita. Dalam 1 Petrus 5:8 berkata, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Ngapain dia? Mencari orang yang apa? Yang dapat ditelannya. Ingat, perhatikan kata dapat ditelannya. Artinya apa? Berarti ada orang yang tidak dapat ditelan. Amin. Petrus berkata, iblis mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelan. Artinya ada orang yang tidak dapat ditelan. Nah, engkau masuk kelompok yang mana? Engkau masuk kelompok yang dapat ditelan atau yang tidak dapat ditelan? Aumannya sama, suaranya sama, aumannya sama sih, bisa mencari orang yang dapat ditelannya. Tapi hanya orang yang dapat ditelan saja yang binasa. Tapi yang tidak dapat ditelan, walaupun mendengar auman singa itu, tapi kita nggak akan ditelan. Kita akan selamat. Engkau akan ada di posisi yang mana? Semoga engkau dan saya ada dalam satu kelompok orang-orang yang tidak dapat ditelan. Amin. Katakan amin. Teman-teman, satu yang siasat iblis yang kita nggak sadar, kita masukin dalam hidup kita, yang kita percaya dalam hidup kita apa? Pertama apa? Patah semangat. Patah semangat. Siapa yang pernah patah semangat? Mungkin kita semua pernah patah semangat. Kita pikir itu hal yang biasa, kita pikir itu hal yang wajar. Tetapi ketika patah semangat itu ada di hidup kita, kita merasa, aduh kok gagal ya, aduh kok percuma ya, aduh kok nggak ada artinya ya, aduh kok nggak direspon ya, aduh kok nggak dianggap ya, aduh kok disepelein ya, males deh. Akhirnya apa? Kita nggak berkembang, kita nggak maju, kita jalan di tempat, lalu kita merasa ya sudahlah, memang harus begini kali ya, emang harus begitu kali ya. Patah semangat. Makanya kita berkata, buluh yang patah terkulai
Alkitab katakan apa? Yesus katakan apa? Tidak akan diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya, Yesus katakan apa? Tidak akan dipadamkannya. Teman-teman semuanya, Tuhan ingin kita tegak, tetap kuat. Tuhan pengen kita tetap menyala, bukan pudar. Tapi sekalipun engkau mungkin sekarang lagi pudar nyalanya atau patah, Tuhan berkata, aku gak akan patahkan kamu kok. Aku gak akan cabut kamu kok. Aku gak akan tiup kamu sampai mati. Aku akan menyalakan kamu kembali. Nyala kembali dan tegak kembali. Nah ingat, hati-hati dengan patah semangat. Kalau engkau hari-hari ini sedang patah semangat, bilang sama Tuhan, Tuhan tegakkan aku kembali. Tuhan nyalakan aku kembali. Tuhan kuatkan aku kembali. Ingat ya, itu siasat iblis untuk melemahkan engkau, untuk melemahkan kalian, supaya engkau gak bangun lagi, supaya engkau akan terus terkapar, akan terus jauh daripada Allah. Hati-hati dengan kata patah semangat. Yang kedua apa? Perpecahan. Perpecahan itu sesuatu yang sering kita dengar, tapi kita sepelekan. Tetapi ini berbahaya. Tuhan ingin menyatukan, iblis ingin mencerai beraikan. Tuhan ingin mengikat dalam satu ikatan kasih. Tuhan ingin menghancurkan dengan kebencian demi kebencian. Banyak orang berkata, memang mesti begitu kali. Alkitab katakan berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena apabila yang satu jatuh, yang satu akan mengangkatnya. Tapi celakalah orang kalau jatuh nggak ada orang yang mengangkatnya. Mungkin beberapa di antara kita berkata, aku nggak masalah kok sendirian. Aku udah biasa sendiri. Aku kuat sendiri kok. Tanpa teman-teman juga aku kuat. Toh selama ini juga aku baik-baik saja. Saya bawa 2 korek api. Teman-teman mudah-mudahan bisa melihat ya. Saya bawa 2 korek api. Ini agak seperti kita, seperti hidup kita, ya, seperti persekutuan kita. Tuhan ingin kita itu berkomunal, berkomunitas. Kenapa? Itu kekuatan kita. Kenapa sih? Akhirnya berkata 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. Akhirnya berkata apa? Aku ada di tengah-tengah mereka. Aku ada di tengah-tengah mereka. Jangan sampai ketika kita berkumpul bersama-sama, ketika ini bisa menyala bersama-sama, tentunya akan lebih terang, bukan? Ini saya cuma bawa 2 biji. Tapi kalau banyak korek dinyalakan dengan keadaan lagi padam, ini tentu akan membawa sebuah sinar yang baik. Tetapi ketika ada suatu keadaan, engkau merasa, aku masih sendirian aja deh. Toh aku masih bisa nyala. Aku baik-baik aja kok. Aku masih bisa panas. Aku baik-baik aja. Aku masih bisa kuat kok. Aku baik-baik aja. Tapi suatu ketika, pada satu keadaan, kita seperti kemasukan kerikil dalam hidup kita, bukan? Kita dipaksa berhenti. Kita gak kuat untuk melawan ini semuanya. Kita seperti tenggelam dalam sebuah wadah yang kita gak tahu mesti ngapain lagi. Aduh, saya terjebak di sini. Seperti Yusuf terjebak dalam sebuah sumur. Saya harus bagaimana ini? Lalu kita merasa, gak apa-apa, saya masih punya api kok. Saya masih kuat kok. Tetapi ternyata suatu hari, makin hari makin bertumpuk-tumpuk masalah kita. Kita gak tahu harus gimana. Ada masalah pergumulan mulai datang menimpa kita. Suatu hari ada kekhawatiran melanda kita, makin menghimpit kita. Suatu hari saya anggap air ini sebagai sebuah beban yang begitu besar, makin lama makin banyak menutupi hidup kita. Sampai kita nggak tahu harus berbuat apa. Aduh Tuhan, aku makin tenggelam dengan keadaan. Gimana ini? Aku sendirian. Itu memang rencana iblis, membuat engkau sendirian, membuat kita terpecah-pecah. Kita nggak punya kekuatan Tuhan. Lalu dia mencoba bangun. Tapi aku kan masih punya api, bukan? Aku masih kuat, bukan? Coba dibersihin sampai kering. Kita akan coba nyalakan. Aku masih punya api. Tapi seberapa kekuatan kita, api ini nggak pernah bisa nyala. Beban terlalu banyak, kesulitan terlalu besar, komunitas kita nggak punya. Mencoba dinyalakan hidup ini sampai bonyok mungkin. Ini nggak pernah bisa nyala. Dari mana bisa nyala kembali? Ketika ada orang lain membantu dengan api yang dia punya untuk menolong satu orang ini yang udah nggak punya api. Gimana caranya? Kita perlu bantuan orang untuk menolong sampai api ini
Korek ini yang tadinya mati bisa menyala kembali. Bagaimana hidupmu? Mungkin kita tenggelam di dalam wadah yang nggak bisa membuat kita bangun lagi. Apimu padam, rohmu mungkin hampir padam. Engkau lari jauh daripada Allah. Engkau merasa baik-baiknya seorang diri. Tapi ingatlah bahwa Tuhan, rencana Tuhan buat engkau dan saya adalah apa? Engkau berkomunitas, engkau berkomunal, berkelompok bersama-sama. Karena 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir di sana. Tuhan ada di sana. Itu kekuatan kita. Supaya ketika engkau lemah, ada orang-orang yang memberikan kekuatan yang baru, yang menolong engkau supaya apimu nyala kembali, kuat kembali. Itu maunya Tuhan. Jangan sampai engkau kehilangan waktu bersama-sama ini. Jangan sampai perpecahan yang kita pikir hal yang sepele, yang umum terjadi di mana-mana. Enggak, mari kita berjuang. Kita mesti patahkan benteng-benteng ini. Kita hancurkan belenggu-belenggu ini supaya kau dan saya dimerdekakan. Yang ketiga apa? Keraguan. Pernah ragu-ragu? Pernah. Sepele ya. Kita sering dengar kata keraguan. Tapi kalau ketika ini merasuk dalam pikiran kita, merasuk di hati kita, kita mulai meragukan kuasa Tuhan. Tuhan, kau masih punya kuasa nggak sih untuk tolong saya? Tuhan, kau ada di mana? Kau saya sendirian. Meragukan penyertaan Tuhan, meragukan janji Tuhan. Waduh, ini ngeri. Meragukan pemeliharaan tangan Tuhan, ini ngeri. Keraguan disuntikan iblis masuk dalam hati kita seperti keong-keong emas yang masuk dalam kolam, yang menggerogoti tanaman yang baik dalam hidup kita sampai hancur keindahannya. Teman-teman semuanya, hati-hati ya. Tuhan sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Ingat bagaimana janda Sarfat dipelihara Tuhan. Ketika dia nggak punya apa-apa, cuma sedikit segenggam roti dan sebuli-buli minyak, tapi Tuhan ada di sana, Tuhan hadir di sana, Tuhan memelihara mereka di sana, di tengah-tengah ketiadaan, di tengah-tengah kemustahilan, tapi Tuhan lakukan sesuatu. Hari ini Tuhan juga sedang berkarya buat engkau dan saya. Berikutnya apa yang keempat apa? Tidak puas. Banyak hal kita mengalami ketidakpuasan dalam hidup ini. Banyak hal engkau boleh daftar, bikin list apa ketidakpuasan hidupmu. Tetapi ketidakpuasan membuat engkau akan jatuh. Hawa tidak puas dengan semua yang ada di dalam Taman Eden. Sampai suatu ketika itu datang Hawa, tinggal satu ini buah yang belum pernah kau makan nih. Kalau kau makan buah ini, kamu akan jadi seperti Allah. Dia gak puas dengan berkat yang dia punya. Dia gak puas dengan apa yang dia miliki. Dia gak puas dengan apa yang Tuhan kasih. Dia serakah. Nah, keserakahan itu membuat orang menderita. Ketika dia nggak puas, ini berbahaya. Ada sebuah cerita, bukan cerita ini, sebuah kisah nyata, ditulis di internet juga. Ada seorang hamba Tuhan di Amerika, terkenal, jemaatnya ribuan. Tapi suatu hari dia pergi ke sebuah kota, entah bikin seminar atau apa gitu ya, di sebuah restoran, dia ketemu sama perempuan cantik. Cuma sekedar memberikan kursi duduk buat perempuan ini. Perkenalan. Tapi dia nggak memperkenalkan diri sebagai seorang pendeta. Mungkin dia sebut sebagai apalah, businessman atau apa, kenalan, tukar-tukar handphone dan sebagainya. Tapi dari sekedar memberikan kursi buat perempuan cantik ini, akhirnya dia jatuh dalam dosa. Kenapa? Ketika dia ngobrol sama dia, waduh betapa cantiknya dia ya. Kok istri saya nggak cantik ya? Betapa ramahnya dia. Kok istri saya bawel ya? Betapa dia mulai membanding-bandingkan. Karena ada ketidakpuasan dalam dirinya. Lalu jatuhlah dia dalam dosa. Lalu tersebar kemana-mana. Jemaat pun tahu. Akhirnya dia malu di kota itu. Dia kehilangan jabatannya, dia kehilangan jemaatnya. Dia mesti jual hak asetnya, dia pindah ke kota lain. Nah, hidupnya terpuruk. Tapi satu hal yang baik, dia mengakui kesalahannya dan dia bertobat. Tetapi sudah hancur semuanya. Dari mana asalnya? Dari ketidakpuasan. Yang mungkin cuma sekedar ya sedikit, tapi lama-lama dielaborasi menjadi besar, dan dia jatuh di sana. Teman-teman semuanya, ketika ketidakpuasan dalam hidupmu ada dalam dirimu, hati-hati. Itu mungkin salah satu siasat yang iblis beri buat kita, supaya kita mulai greedy, mulai serakus, mulai serakah, ingin mengambil semuanya untukku. Engkau akan jatuh. Lalu apalagi? Gangguan ini kan cuma gangguan doang. Tetapi
Ini gangguan ini membahayakan. Saya menyebutnya ada gangguan jangka pendek dan gangguan jangka panjang. Seperti apa contohnya? Misalkan gini. Ada suatu kita dibuat sibuk melakukan yang baik, tapi belum tentu benar. Yang baik belum tentu benar, tapi yang benar sudah pasti baik. Alkitab terus begitu. Itu dalam 1 Korintus 7 ayat 35 berkata demikian. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik. Itu Alkitab katakan. Dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Paulus bilang sama jemaat di Korintus, semuanya ini kukatakan bukan untuk semua ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Apa itu? Seringkali kita diganggu dengan sesuatu yang baik tapi belum tentu benar. Ada banyak orang menyibukkan diri dengan pekerjaan dari pagi sampai larut malam, nggak ada waktu buat keluarga, nggak ada waktu buat anak-anak, nggak ada waktu untuk diri sendiri bahkan. Kelihatannya apa? Alasannya apa? Baik, saya perlu bekerja keras Pak untuk keluarga saya. Tetapi apa akibatnya? Keluarganya nggak ada perhatian buat dia, dan dia juga sesungguhnya menderita karena kesibukan yang luar biasa. Baik, tapi belum tentu benar. Mari kita rubah, lakukan yang benar sebab engkau menjadi baik. Dalam jangka pendek itu rasanya nggak nyaman buat kita semuanya, tapi dalam jangka panjang itu apa akibatnya? Itu punya dampak merusak yang luar biasa. Banyak rumah tangga yang rusak dan hancur karena kita melakukan sesuatu yang kita pikir baik. Kita melakukan sesuatu yang kita pikir baik, tapi belum tentu benar. Apalagi di hadapan Tuhan, belum tentu benar. Makanya ayat ini muncul buat jemaat di Korintus. Mereka semua sibuk dengan segala sesuatu yang mereka pikir baik. Sibuk pelayanan pun juga mungkin kelihatannya baik, tapi belum tentu benar. Jadi mari kita perhatikan bersama-sama. Minta hikmat Tuhan, sebab Tuhan memberikan kepada kita semuanya sesuatu yang benar. Kita melakukan yang benar, karena pasti hasilnya akan baik. Nah, gangguan-gangguan ini yang kita pikir cuma ya biasa aja, tapi itu salah satu siasat juga untuk bisa menjatuhkan engkau dan saya, menjauhkan kita daripada hadirat Tuhan. Yang terakhir itu apa? Kebohongan. Kata-katanya sudah jelas, kebohongan. Tetapi karena semua orang melakukan kebohongan itu, akhirnya kita pikir apa? Lumrah. Karena semua orang berbohong, kita pikir semuanya oke. Kita pikir nggak apa-apa. Pernikahan sejenis sudah banyak terjadi. Iblis membohongi kita, itu nggak apa-apa. Mereka cinta kok. Kita nggak bisa halang-halangi hak asasi mereka. Boleh. Tuhan katakan enggak. Kita dibohongi dengan hal seperti ini. Ada korupsi juga mungkin kita bisa sebut. Perselingkuhan juga mungkin banyak marak terjadi. Karena kebohongan ini bisa merajalela di mana-mana. Kita pikir, ya habis gimana dong? Memang harus begitu. Semua lakukan begini, saya lakukan begitu. Di rumah saya nggak dapat apa-apa, di luar saya dapat sesuatu. Membohongi diri sendiri, membohongi orang lain. Kebohongan itu muncul dalam hidup kita semuanya. Dan tanpa sadar, kita tersesat di dalamnya. Dalam sebuah siasat iblis. Makin terikat. Dan secara nggak sadar, engkau dan saya jauh daripada Tuhan. Hati-hati. Jangan sampai siasat-siasat yang kelihatan sepele ini menjauhkan kita daripada hadirat Tuhan. Kristus sudah mati buat engkau dan saya. Kristus sudah menebus engkau dan saya dengan darah yang mahal, dengan nyawanya sendiri di kayu salib. Jangan sampai engkau korbankan kematian Kristus hanya untuk hal-hal sepele, lalu kita terjebak di dalam siasat-siasat si iblis ini. Ingat, engkau dipersenjatai Allah dengan kuasa Allah untuk meruntuhkan benteng-benteng. Nah, siasat-siasat yang tadi saya sebutkan, apa tadi kalau teman-teman mencatat?
ada patah semangat, ada perpecahan, ada keraguan, ada ketidakpuasan, ada gangguan, dan ada kebohongan. Itu tersimpan rapi dalam hidup kita. Kita tutupi dengan benteng-benteng dalam hidup kita semuanya, sampai nggak kelihatan. Hingga apa? Kita nggak bisa tumbuh. Nah, benteng-benteng ini perlu kita runtuhkan, sehingga dosa ini perlu kita telanjangi dan kita singkirkan, kita buang. Dengan apa? Dengan selengkap senjata Allah, yang dilengkapi dengan kuasa Allah, sehingga benteng bisa diruntuhkan. Saya tutup dengan sebuah cerita terakhir ya. Suatu hari ada seorang penjelajah di abad ke-16, namanya Francis Drake, seorang Inggris. Dia menjelajahi berbagai lautan bahkan mungkin keliling dunia ya. Dia melewati berbagai macam gelombang, ombak, badai dan sebagainya, dan selamat. Sampai suatu ketika dia pulang ke Inggris, dia masih melintasi sungai Thames. Sungai ya, bukan samudra. Samudra udah lewat. Tapi sekarang dia masuk dalam sungai itu. Ketika melintasi sungai itu, ada badai besar terjadi, akan menenggelamkan kapalnya. Tiba-tiba keluar dari deknya, dia pegang tali layarnya itu, dia berteriak, "Aku sudah lewati badai, aku sudah lewati samudra, masa aku tenggelam di selokan?" Sungai Thames, dia pikir dibandingkan dengan samudra itu cuma selokan. Masa cuma aku jatuh, aku tenggelam karena selokan? Teman-teman semuanya, kita udah lewati hari kita sampai hari ini. Kita udah mengiring Tuhan sekian lama. Kita udah mengikut Tuhan sekian lama. Apakah kau akan jatuh hanya gara-gara kerikil di dalam sepatumu? Hanya gara-gara pasir dalam sepatumu yang gak kau keluarkan? Keluarkan sekarang. Buka sepatumu, keluarin sekarang. Supaya kakimu bebas lagi. Sudah jauh kita melangkah. Sudah jauh kita berjalan. Jangan sampai jatuh hanya karena kerikil-kerikil yang masuk dalam sepatumu. Atau pasir-pasir yang masuk dalam sepatumu. Kalau masih ada keong-keong emas dalam hatimu, buang, keluarin. Jangan sampai merusak apa yang sudah kau tanta, apa yang sudah kau susun, apa yang sudah siapkan dalam hidup kita masing-masing. Buang, keluarkan, supaya tanaman-tanaman dalam kolam hidup ini makin semarak lagi, akan tumbuh dengan sempurna lagi. Itu pesan saya pagi ini. Hari ini Tuhan berbicara banyak buat kita semuanya. Kita juga akan terima perjamuan kudus. Teman-teman di rumah silakan persiapkan perjamuan masing-masing dengan apa yang ada di rumah. Ya, mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Saya ingin kita menyanyikan sebuah pujian sebelum kita akan terima perjamuan Tuhan. Walaupun kau di rumah, mari fokuskan hari ini. Fokuskan ya kepada Tuhan. Mari nyanyikan lagu ini. Dengan darah-Mu yang mahal ya Tuhan. Dengan darah